Ada hubungan apa ya suara toa masjid dan gonggongan anjing? Salam Kopastus. Halo Sobat Kopastub. Heboh dan viral tentang Menteri Agama Yakut Khalil membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Menteri Agama Yakut Khalil menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musola. Yakut mengatakan, soal aturan azan, kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa. Silahkan, karena itu syiar agama Islam. Meski begitu, ia minta volume suara toa diatur maksimal 100 desibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Tetapi ini harus diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Tidak ada pelarangan, Yakut menegaskan. Yakut menilai aturan dibuat hanya untuk menciptakan rasa harmonis di lingkungan masyarakat, termasuk meningkatkan manfaat dan mengurangi yang tidak ada manfaatnya. Karena itu tahu, misalnya ya di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100-200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan di atas. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya, ujar Yakut. Yakut mengatakan, kita bayangkan lagi, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian, rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang. Itu rasanya bagaimana? Ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Kita simak videonya. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah, Kiai Haji Khalil Nafis memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menag Yakut Khalil Qomas. Menyikapi itu, Kiai Haji Khalil Nafis yang juga menjabat sebagai Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan sebenarnya dirinya tidak ingin mengomentari itu, sebab tidak elok membandingkan suara speaker di masjid atau musola dengan gonggongan anjing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yang suci dan baik dengan suara hewan najis mugalajoh. Karena itu, bukan soal kinerja tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua. Tutup dia. Tulis dia di akun Twitternya. Nah, itu Sobat Kopastub. Tadi sudah ada pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil yang membuat aturan suara toa masjid dengan tingkat volume 100 desibel. Namun ada pernyataan yang membuat kontroversi yang membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Dan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah, Kiai Haji Khalil Nafis sudah memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menag Yakut Khalil Qomas. Bagaimana pendapat Sobat Kopastub? Coba berikan komentar dan saran, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Kopastub. Salam Kopastus.